Bismillahirrahmanirrahim. Pada video tutorial kali ini kita akan membuat dan menampilkan form baru di VidiNet, di mana materi membuat dan menampilkan form baru ini masih ada dalam pertemuan keempat, di mana itu masuk ke dalam subpokok bahasan yang ke-6 dari 8 bahasan di pertemuan keempat. Nah, bagaimana membuat dan menampilkan form baru di VidiNet? Nah, kita ikuti langkah-langkah seperti berikut ini. Nah, seperti yang terlihat di sini saya sudah menyiapkan form baru, dan dalam form ini kita tempatkan satu buah control button, di mana control button ini kita beri nama button form baru ya namanya. Kemudian untuk teksnya kita beri nama ini form baru. Artinya apa? Artinya kalau nanti kita klik control button ini akan memunculkan form baru. Nah, bagaimana ini dilakukan? Caranya adalah kita double klik di button baru untuk masukkan kodenya. Nah, di bagian kode ini kalau kita lihat di sini adalah ini form 1 itu merupakan kelas ya. Ini adalah kelas form 1. Nah, karena ini kelas form 1, apapun kode yang diletakkan dalam kelas form 1 ini adalah anggota dari form 1 gitu ya. Contoh kalau saya ingin mengganti backgroundnya form ini menjadi warna tertentu, nah karena ini adalah apapun yang kita ketikkan di sini adalah anggota dari kelas form 1, maka form 1 itu bisa kita wakili dengan penamaan ini mi. Jadi mi yang masuk di sini adalah form 1. Jadi selama kode program itu kita letakkan di dalam kelas form 1 di sini, dimulai dari public kelas form 1 sampai end class di antara ini, maka kita memanggil form 1 cukup menggunakan mi ya. Mi misalkan kita ubah menjadi back color sama dengan saya ubah menjadi merah. Nah, kalau ini saya jalankan, nah, kita klik ya. Nah, ini jadi merah. Jadi itu, tapi bukan itu yang akan kita bahas untuk tutorial kali ini. Kita akan membahas bagaimana membuat sebuah form baru ya. Nah, caranya adalah kita sekarang akan menciptakan atau membuat sebuah variabel, misalkan variabelnya form baru itu as form 1. Nah, di sini kita membuat sebuah variabel namanya form baru, di mana form baru ini kita akan ciptakan dia sama persis dengan kelasnya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi form baru itu dengan form induknya ya. Nah, form induknya seperti ini. Jadi jadi form baru ini diisi dengan form kelasnya itu. Kemudian form barunya kita panggil show. Nah, ya, contoh. Nah, seperti ini. Kemudian ini coba kita jalankan. Oke. Nah, ini sudah tercipta form baru. Nah, sifat dari form baru ini itu sama persis dengan form induknya. Jadi ini form induknya, yang ini form baru ciptaan yang kita buat dari kelas form baru. Sehingga kalau dalam pemrograman berorientasi objek ini bisa dikategorikan sebagai inheritan ya, form turunan. Jadi kalau saya klik seperti ini, dia akan muncul form baru, dan sifat dari form baru ini sama dengan induknya. Jadi kalau ini form induk, kemudian di form yang baru ini saya klik juga form barunya, maka akan muncul form baru. Kalau saya tekan enter, nah akan tercipta banyak form baru gitu ya. Nah, perbedaannya apa dengan form induk? Perbedaannya adalah kalau form ini, form ciptaan baru ini kita tutup, nah kita tutup, form-form lainnya tidak ikut nutup, dia hanya menutup dirinya sendiri ya. Tapi beda kalau kita tutup form induknya. Kalau kita tutup form induknya, semua ikut tertutup. Nah, itu seperti itu. Itu untuk menciptakan form baru. Cara yang pertama dengan menciptakan persis seperti form induknya. Nah, ada cara yang kedua. Cara yang kedua adalah kita menciptakan form baru tapi tidak sama dengan form induknya. Jadi kita buat form baru ya di project, kemudian add, pilih ini di project, kemudian pilih di project, pilih add Windows Form.
Nah, muncul ya layar dialog seperti ini, kemudian pilih Windows Form. Nah, di sini kita ketikkan adalah user form baru. Nah, kita kasih nama formnya user form baru ya, kemudian kita add. Nah, kita lihat sekarang di bagian Solution Explorer. Di sini sudah ada dua buah form. Yang pertama adalah form 1 itu tadi. Nah, ini form 1 yang ada kontrol button form barunya. Kemudian yang kedua adalah user form baru ini. Nah, kalau kita double klik ya muncul seperti itu ya. Nah, ini user baru. Nah, name-nya ini sudah user baru. Nah, di user baru ini misalkan kita tambahkan textbox ya. Kita tambahkan kontrol textbox untuk membedakan aja. Textbox. Nah, seperti ini. Nah, kita double klik yang form 1 tadi. Nah, ini. Nah, di kodenya kita sedikit ubah. Nah, tadi kita kan sudah membuat variabel form baru, di mana form baru ini diisi persis dengan induk kelasnya. Nah, sekarang ini kita rubah. Kita rubah formnya sebagai tadi namanya adalah user form baru. Kemudian di sini kita rubah menjadi user form baru. Nah, seperti ini. Dan kita lihat cukup seperti ini ya. Nah, cukup seperti ini. Dan kita lihat sekarang kalau ini dijalankan, kita cek form baru. Nah, sudah akan tercipta form baru seperti ini. Nah, ya, jadi form yang baru akan tercipta. Tetap ini adalah form ciptaan baru, jadi ini adalah objek baru diciptakan, tapi jenis objeknya adalah berbeda ya. Seperti itu. Ini cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga untuk menciptakan form baru kemudian menjalankannya itu adalah dengan cara sama dengan yang tadi ya. Dipilih project, bisa pilih project atau add new Windows yang kita lakukan tadi, atau kita lakukan ini klik kanan di Solution Explorer, kemudian kita pilih add ya, kita pilih add. Di sini ada namanya Windows Form ya. Jadi saya kecilkan, saya ulangi, klik kanan, pilih add, kemudian pilih Windows Form. Nah, di bagian Windows Form sama ya, tadi muncul ketika kita melakukan juga prosesnya lewat menu project. Kemudian di sini kita buat namanya misalkan FLM Form 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik add. Nah, kita lihat sekarang form yang kita miliki. Ya, form yang kita miliki sekarang sudah ada 3 ya. Form 1 tadi yang untuk menciptakan form lain, kemudian form 2 yang barusan kita buat, dan ini user form baru yang tadi kita panggil melalui form 1. Nah, untuk form 2, nah seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau form 2 ini akan kita jadikan startup, atau ketika program kita running form 2 ini dia menjadi ini ya, jalan di startupnya. Soalnya kalau kita klik, yang jalan masih form 1 yang ada tombol form barunya. Nah, supaya form 2 ini ketika kita klik start dia jalan, nah dia dulu yang jalan. Jadi kita bisa klik kanan di sini, kemudian kita pilih properties ya, properties. Nah, kemudian di sini di bagian startup form. Nah, di bagian startup form ini kita pilih form 2. Nah, ini. Setelah itu baru kita coba jalankan. Nah, yang jalan sekarang form 2. Nah, coba sekarang form 2 kita modifikasi, kita kasih button juga di sini. Nah, button. Kemudian di button ini kita kasih ini tagnya. Panggil form 1. Nah, namanya kita rubah btn panggil. Nah, ini ya btn panggil. Nah, kemudian di sini di button ini kita masukkan kode untuk memanggil form 1. Nah, kita lihat sekarang sudah form 2. Kita manggil form 1. Form 1 kita lihat dia memiliki name apa. Nah, name-nya adalah form 1 ya. Kalau kita lihat name-nya adalah form 1. Name-nya adalah form 1 ya. Nah, karena name-nya form 1, maka
kita balik lagi ke form 2 dengan cara melakukan double klik di form 2, masuk ke codingnya, kemudian form 1. Nah, ini form 1 kita panggil yaitu show. Nah, seperti ini. Jadi cukup seperti ini untuk memanggil form 1 ya, kodenya cukup seperti ini. Nah, dari sini kemudian kita jalankan. Nah, ini form 2 jalan, kita panggil yang form 1. Nah, ini form 1 jalan, form baru kita ciptakan. Nah, seperti ini ya. Nah, itu untuk pengenalan bagaimana menciptakan form baru di VBNet. Silahkan bereksperimen, silahkan dipraktekkan. Sukses selalu untuk semuanya.